Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Salsabila Usman. Pada video kali ini saya akan menghitung luas permukaan dengan menggunakan metode BET. Pada metode BET ini, kita harus membuat terlebih dahulu kurva BET-nya, di mana kurva BET ini memiliki sumbu X, yaitu sumbu X-nya berupa P per P0 dan sumbu Y-nya berupa 1 per W P0 per P minus 1. Lalu langsung saja kita buat terlebih dahulu kurva BET-nya. Untuk membuat kurva BET ini, kita langsung saja klik insert, lalu pilih chartnya yang ini, yang scatter ini. Lalu setelah itu kita pilih select data untuk memilih datanya, lalu kita add, setelah itu beri nama kurva BT. Setelah itu kita masukkan nilai series X-nya, yaitu yang ini, kita pilih aja gitu dari atas sampai bawah. Setelah itu kita pilih juga garis Y-nya. Kurva BT ini digunakan untuk menentukan persamaan garisnya dan untuk menentukan si intercept dan slope-nya. Yang nantinya si intercept dan slope-nya ini akan digunakan untuk menghitung nilai si volume monolayer-nya atau VM-nya. Untuk mendapatkan persamaan garisnya, kita klik saja langsung quick layout, lalu kita pilih FX-nya. Setelah itu, maka dihasilkan nilai gradien dan slope-nya seperti ini. Di mana nilai gradien ini berupa sebanyak nilai gradien ini yaitu 22,7878 dan nilai intercept-nya yaitu 0,7205. Setelah dihasilkan nilai persamaan garisnya, kita ubah terlebih dahulu nama dari garis X dan Y-nya, di mana garis X-nya P per P0 dan nilai X-nya berupa 1 per W dikali P0 per P minus 1. Kita langsung copy aja langsung, lalu paste. Nah, setelah dihasilkan nilai gradien dan nilai gradien slope dan nilai intercept-nya, maka kita bisa menghitung nilai volume monolayer-nya atau FM-nya. FM ini, di mana FM ini memiliki rumus 1 dibagi dengan nilai pertambahan antara nilai intercept dengan nilai slope atau nilai gradiennya. Maka kita langsung masukkan saja ya, sama dengan 1 dibagi dengan nilai intercept ini, lalu ditambah dengan si slope ini. Tanda kurung, lalu kita enter, maka dihasilkan nilai VM atau volume monolayer ini sebesar 0,004474263. Setelah dihasilkan nilai volume monolayer atau nilai VM-nya, maka kita bisa langsung menghitung nilai si luas permukaannya, di mana luas permukaan ini memiliki rumus VM dikali dengan A dan dikali dengan bilangan Avogadro-nya, lalu dibagi dengan nilai volume STP-nya, di mana nilai VM-nya tadi kita gunakan nilai yang sudah diketahui tadi, yaitu nilai volume monolayer-nya, yaitu sebesar 0,004474263. Lalu dikalikan dengan bilangan Avogadro-nya terlebih dahulu. Bilangan Avogadro ini sudah ditentukan, yaitu senilai 6,022 kali 10 pangkat 23. Lalu dikalikan dengan nilai A-nya, yaitu 0,162 dikali 10 pangkat minus 18. Lalu langsung aja kita bagi dengan nilai volume STP-nya, yaitu kita gunakan 22414. Lalu kita enter, maka dihasilkan nilai luas permukaannya sebesar 0,019474123. Nilai luas permukaan ini sudah diketahui, maka nilai dari luas permukaan tadi dihasilkan 0,0194744123. Nilai ini menunjukkan bahwa bahan yang kita analisis tadi memiliki luas permukaan yang tidak terlalu besar. Hal ini biasanya terjadi pada bahan yang tidak memiliki banyak pori-pori kecil atau struktur yang tidak terlalu berongga. Jika dibandingkan dengan bahan seperti karbon aktif atau silika mesopori yang memiliki luas permukaan ratusan hingga ribuan meter persegi per gram, maka bahan ini tergolong rendah dalam hal luas permukaannya. Selain dengan menggunakan aplikasi Excel ini, kita bisa membuat grafik BET dan bisa menentukan nilai luas permukaannya dengan menggunakan aplikasi lain, yaitu dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Aplikasi Visual Code ini juga bisa digunakan untuk membuat kurva BET dan menghitung nilai luas permukaannya. Aplikasi Visual Code ini itu merupakan suatu editor atau pemrograman yang dapat digunakan bersama Python untuk menganalisis data BET-nya. Pada aplikasi ini digunakan library Pandas,
untuk pengolahan datanya, NumPy untuk perhitungan numeriknya, dan Matplotlib-nya untuk visualisasi dari grafiknya. Kita langsung aja gitu buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, untuk menentukan membuat kurva BET-nya, saya menggunakan di sini saya memasukkan terlebih dahulu data-datanya, data berupa dari X-nya maupun dari Y-nya. Lalu saya gunakan eh, kode atau kode Python, pemrograman Python untuk hitung regresi nilainya dengan menggunakan polyfit, lalu garis regresinya dengan menggunakan X-ray dan P-lin space min max-nya 100. Ini berguna untuk agar menentukan skalanya. Setelah itu saya masukkan plot garis regresi dengan menggunakan pemrograman Python PLT per plot. Di sini kita bisa tentukan gitu garisnya atau bisa mengubah warna dari garisnya. Di sini saya menggunakan garis ya. Di sini saya menggunakan warna garis ya warna merah untuk plot-plot titik-titik datanya, dan untuk garisnya saya menggunakan warna pink agar terlihat dan lebih jelas garisnya. Setelah itu untuk menambahkan elemen grafisnya saya masukkan PLT title ini. PLT title ini digunakan agar kita bisa memasukkan nilai X-nya dan Y-nya. Lalu kita gunakan PLT X label-nya. Ini digunakan untuk PLT X label ini digunakan untuk menamakan sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Ada PLT X label yaitu untuk menamakan label X-nya, garis X-nya, dan PLT label ini untuk digunakan untuk menentukan atau memberi nama si garis Y-nya. Setelah itu, untuk menampilkan grafiknya, saya memasukkan pemrograman Python yaitu berupa PLT dan PLT titik show ini untuk menentukan atau memasukkan si grafiknya. Setelah dimasukkan semua pemrogramannya, maka saya langsung run-kan saja, yaitu dengan mengklik tanda play ini, run Python file. Kita langsung run Python filenya, lalu kita tunggu saja. Lalu kita tunggu sampai terlihat ada garis atau ada grafiknya. Nah, maka dihasilkan grafik seperti ini. Nilai grafik antara Excel dengan aplikasi ini sama ya, regresinya 222,78x sama 0,72. Lalu untuk menentukan gimana sih itu cara menentukan perhitungan luas permukaannya, saya menggunakan file yang baru untuk menentukan nilai dari luas permukaannya. Di sini saya memasukkan terlebih dahulu rumus input dari VM-nya untuk menentukan nilai si S atau luas permukaannya. Di sini saya menggunakan plot, di mana plot ini digunakan untuk memasukkan nilai angka dari si interceptnya dan angka dari gradiennya. Lalu saya masukkan rumus dari luas permukaannya. Saya langsung masukkan rumus dari VM maupun rumus dari S-nya. Pemrogramannya sama gitu, kayak pemrograman ini sama. Di sini untuk hasil digunakan print, dan rumus yang luas permukaannya juga saya gunakan rumus print juga untuk menentukan hasil dari si luas permukaannya. Untuk menentukannya kita langsung run-kan saja seperti tadi dengan mengklik run Python file yang ini. Kita save dulu grafiknya. Save-nya di folder yang kalian mau aja gitu. Langsung aja masukin ke foldernya supaya nggak pusing. Tulis aja kurva BET FS, lalu save. Lalu save. Kita juga atau kita bisa langsung screenshot aja seperti ini. Lalu kita buka ya. Nah, maka kita bisa langsung menentukan luas permukaannya atau menghitung luas permukaannya.
Kayak seperti tadi, runkan dulu ya ini, supaya kita bisa langsung masukkan data-data yang akan kita inginkan untuk menentukan si luas permukaannya. Nah, maka di sini kita diminta untuk memasukkan nilai dari C atau dari nilai-nilai dari interceptnya. Kita langsung aja masukkan nilai 0, di sini kalau untuk pemrograman ini karena bahasanya bahasa Inggris itu, jadi kita harus koma ini harus menggunakan titik. Kalau kita klik, lalu masukkan nilai dari gradiennya 222,78, maka dihasilkan nilai FM-nya seperti tadi, sebesar 0,000474. Nilai gradiennya sama ya seperti ini. Nah, lalu kita masukkan, langsung copy aja gitu dari sini, langsung nilai VM-nya, Ctrl V, lalu kita enter. Lalu setelah itu kita masukkan nilai NA-nya atau nilai bilangan Avogadro-nya, yaitu 6,002 23. Untuk di sini untuk memasukkan nilai pemrogramannya kita harus untuk 10 pangkat 23 itu kita pakai 6,002 23, lalu kita enter. Setelah itu kita langsung masukkan aja nilai A-nya 0,162 sama kayak tadi 10 pangkat minus 8-nya gunakan minus 18. Lalu enter. Setelah itu kita langsung masukkan aja nilai kolom dari STP-nya 22414, lalu enter. Nah, maka dihasilkan nilai 0,0194094,893. Nilai antara dengan menggunakan aplikasi Excel dan dengan menggunakan Visual Studio Code ini, nilai dari luas permukaannya sama. Keuntungan gitu dengan menggunakan VS Code ini itu lebih fleksibel dalam pemrosesan data skala besar dan kemudahan, jadi mudah melakukan modifikasi perhitungan serta kemampuan menghasilkan grafik dan laporan secara otomatis dan lebih cepat dan lebih mudah dan sangat cocok digunakan dalam penelitian atau industri dan kecepatan tinggi dalam pengolahan data. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.